sudah dewasa atau belum. 1 Korintus 3 ayat 3. Tuhan memberikan guidance, memberikan tuntunan kepada kita untuk kita bisa melihat sifat seseorang. Nah, kayak orang psikolog nih, gitu ya. Bisa tahu loh di dalam firman Tuhan disediakan orang ini sudah dewasa apa belum. Itu guidance-nya 1 Korintus 3 ayat 3. Coba kita baca bersama-sama yang keras ya. 2, 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi kita bisa lihat, oh orang itu sudah dewasa atau belum. Kalau ada masalah datang, mualah gak karuan, wes gak gereja-gerejuan, wes berantas, kayak film silat gitu ya, kungfu. Kalau dia sudah disakiti, kamu dulu menyakiti orang tuaku, aku akan membalas dendam. Pembalasan lebih kejam daripada tidak membalas, gitu. Seperti itu. Itu kelihatan bahwa itu bukan orang Kristen yang sudah dewasa. Perselisihan dan persoalan, tantangan itu hal yang biasa. Biasa dihadapi. Semua orang, bukan hanya kita saja, semua orang menghadapi yang namanya masalah, tantangan, perbedaan pendapat. Yang enggak masalah, biasa. Iya kan? Katakan masalah itu biasa. 2, 3. Masalah itu biasa. Tuhanku luar biasa. 2, 3. Tuhanku luar biasa. Ada guidance yang sudah dikasihkan Tuhan untuk kita bisa menilai orang lain dan juga diri kita sendiri. Apakah aku ini sudah dewasa? Apa aku ini masih memiliki sifat-sifat yang lama, yang masih aku pertahankan, yang belum dikikis, sehingga kita tidak layak untuk menjadi peratur yang mulia di hadapan Tuhan. Kalau yang kita miliki itu sesuatu yang tidak baik, tapi menjadikan kita dasar punya alasan untuk membangun perselisihan, artinya kita sedang mengabaikan perintah Tuhan yang lain. Kalau bilang, nah aku dikecewakan. Kalau dikecewakan, dia diampuni. Firman Tuhan bilang gitu kan? Ya diampuni. Gampang. Loh, aku disakiti. Disakiti, firman Tuhan yang lain bilang apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang ya seperti itu. Itu firman Tuhan komplit. Jadi kita harus mengambil SKS di hadapan Tuhan. Kita ambil, perkarakan kekurangan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kehidupan kita. Ya, ada satu peristiwa jangan sampai kita ini tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu tugas Tuhan. Tugas dari Tuhan bahwa kita ini harus peduli kepada orang lain. Loh, ini masalah saya sendiri kok, gak peduli sama orang lain. Saya sendiri, ini persoalan saya sendiri yang gak ada hubungannya dengan orang lain. Masalahnya orang lain melihat kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Batu sandungan yang membuat kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dan bisa tidak menjadi tidak menarik orang untuk datang kepada Kristus. Tugas utama kita apa sih? Pergi, beritakanlah kebenaran Injil, keselamatan, supaya banyak orang diselamatkan. Itu toh keinginannya Tuhan itu, supaya semua
yang sudah dianugerahi keselamatan oleh Tuhan itu dibawa Tuhan menjadi anaknya, diselamatkan jiwanya, masuk surga. Wah, enak. Masuk surga. Itu kan tujuan kita, itu kan di dunia ini loh. Coba kita perhatikan, apa sih di dunia ini, apa sih? Pagi bangun, cepet-cepetan, gosok gigi, mandi cepet-cepetan, semua cepet-cepetan, kerja ini. Harus nyiapkan ini itu, tuh kecepatan ngos-ngosan, naik kendaraan mogok, wes bingung ini, terus di kantor dimarahi bos, suruh ini itu yang bekerja. Kalau ini bekerja sendiri juga sama saja, kerja target dan sebagainya. Nanti tunggunya di luar, waktunya pulang, bingung lagi menyiapkan untuk besoknya. Cepet-cepet dinah tuh gak bisa tidur, besok gimana, mikir lagi pekerjaan besok apa. Di rumah tangga pun begitu. Sudah ngomong, masa apa ini? Sudah dipikirkan. Pagi-pagi bangun, nyiapin ini. Sudah selesai bingung nyiapin untuk yang depan. Hidup kita kayak apa gitu. Kayak gitu kan, seperti uang. Udah lama tiba-tiba sudah. Banyak teman saya yang tiba-tiba sudah out, gak ada apa-apanya. Karena itu kita harus pertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Karena keselamatan sudah ada pada kita. Kita sudah diberi keselamatan. Jadi jangan sampai hal-hal kecil itu menghalangi tujuan kita. Kalau kita punya tujuan, maka kita tidak akan gampang diombang-ambingkan oleh yang di sebelah kiri kanan kita. Benar ya? Kalau kita nggak punya tujuan, karolah kemana hari ini nggak ngerti. Tujuan kita adalah pulang ke rumah Bapa. Wes, itu tujuannya. Karena hidupnya cuma sebentar, seperti uap yang sebentar saja hilang, maka kita harus pertahankan sesuatu yang paling penting, God's interest. Untuk itu hal-hal yang kecil-kecil gak usah dipersoalkan. Saya kasih ayat yang terakhir, 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Coba dibaca sendiri dulu dalam hati. Menjak dulu. Wah, haleluya. Gitu ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Loh, gak enak. Ini ayat yang tidak favorit. Tidak favorit. Jadi gimana dong? Masa saya harus lebih suka dirugikan? Masa saya harus lebih suka menderita ketidakadilan? Ya Allah. Gak enak ya. Bapak Saudara kasih Tuhan, memang itulah panggilan kita untuk ikut menderita bersama dengan Kristus. Loh, kok gak enak lagi lah ya. Haleluya. Sekarang ini kita sedang mengumpulkan poin. Cara kita bisa mengumpulkan harta di surga. Seperti yang seorang pemuda yang datang pada Tuhan Yesus, dia bilang, "Guru,
apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga. Jangan kamu ini, jangan kamu ini. Sudah 10 hukum Allah sudah saya lakukan. Apalagi sekarang? Kalau kamu mau sempurna, kata Tuhan Yesus, jualah segala harta milikmu, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu ikutlah aku. Maka pergilah anak itu dengan kecil. Berarti dia tidak mau melepaskan apa yang ada dalam dirinya, apa yang dia miliki. Padahal kita nanti waktu ke surga ditanya, "Woi, masuk surga, ya, kamu bawa apa?" Apa ya? Mas, perak, harta, rambutku yang indah, kacamata baruku. Enggak ada. Bukan berarti Tuhan Yesus itu ingin kita ini jadi melarat, enggak punya apa-apa. Enggak, karena kita ini anak Allah Bapa di surga yang kaya raya, raja segala raja. Kita ini sudah memilikinya. Tetapi karena kita belum saatnya tiba, kita belum dikasih sama Tuhan, belum saatnya. Karena kadang-kadang apa yang kita dapatkan itu bisa membuat kita sombong, membuat kita meninggalkan Tuhan, membuat kita menjauh dari Tuhan. Banyak contohnya. Begitu pada waktu sengsara datang pada Tuhan, dia setia. Itulah yang terjadi, bahwa kita semakin banyak yang kita punya, membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Sadar atau tidak sadar, itu yang terjadi. Ini yang saya harus sampaikan. Kikis apa yang ada dalam hati kita ini. Kalau ada perselisihan, Tuhan bilang apa? Jikalau itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Itu kalau bergantung pada kita ya. Ada perkara ya ada sih, persoalan ada lah, nggak mungkin nggak ada. Masalah, tantangan itu selalu ada di depan kita, selalu banyak. Tapi kalau itu bergantung pada kita, selesaikan dengan baik. Kalau kamu harus mengalah, apa sih? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan demi sebuah kebaikan, demi kebenaran itu dinyatakan, demi membuat kita semakin dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tahu kok kita dizolimi, Tuhan tahu kita disakiti, ya. Tuhan Yesus sudah mengalami kayak gitu, ngerti. Seperti apa tuh diludahi, gak salah diludahi, Tuhan Yesus tahu. Sudah, jangan diperpanjang. Gak bisa, saya tidak mau kesalahan itu. Meledak-ledak. Padahal di dalam kemarahan itu banyak kesalahan. Di dalam banyak berbicara terdapat banyak kesalahan. Kemarahan kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini saya tutup dengan satu kesaksian yang lucu. Beberapa sudah saya ceritain. Saya itu dulu punya, bukan dulu, ada teman anjing sejak popo dulu. Dia yang pelihara. Memang orangnya baik, memang Kristen pulang. Nah, dulu pernah satu kali malam-malam jam 11 malam kami dimintai tolong untuk dia mau pindahan kos, membawa anjingnya tiga ya kalau besar pulang. Nah, jam 11 malam kami dimintai tolong bawa mobil. Anjingnya pukulan di belakang mobil. Untuk Pak Gembala ini sabar luar biasa. Puji Tuhan, kamu sampai jam 1 malam kami baru pulang karena diangkat-angkat barangnya itu. Itu dulu. Nah juga kejadian yang lain. Nah, kejadian yang terakhir adalah pada suatu hari dia datang membawa anjing hitam
ya kayak Doberman gitu tapi kurus gitu ke rumah saya. Saat itu saya lagi sibuk, dia datang, waduh, dia bawa apa? Dia menunjukkan kakinya tidak pakai sepatu, sepatu saya jebol katanya gitu. Ya terus saya nih, saya titip anjing saya dulu ya di sini ya, dia sama rantainya itu ditaruh di pagar. Saya terus udah biar di sini saja, dia bilang, tidak apa-apa biar di sini saja kok. Biar di sini sebentar, saya mau betulkan sepatu saya. Ya. Mama saya pun masih kasihan pula, wah ini orang kita ini berbelas kasihan terus ya. Oh, saya ambilkan sepatu saya kasihkan. Ini kasihkan terus sama di meja makan, kasihkan lah. Saya bilang mau berbelas. Nah, udah pagi tuh jam 8 kira-kira ya. Jam 9 belum kembali. Jam 10 saya kasih makan sarapannya siro saya kasihkan dia. Oh, makannya banyak karena kan besar kalau siro. Jadi gue terus siangnya datang kata Yesus, ini makan lu makanannya siro, kamu kasih barang tuh pasti habis sama anjingnya besar. Yesus aja makanannya siro tak tuplek kasihin nasi, kasihkan dia. Ya. Malah katanya sih dia kurang mah itu mah jadi besar. Nah, jam 2 siang tidak kembali, jam 3 tidak kembali, jam 4 tidak kembali, mendung mulai datang. Oh waduh, gue mulai saya nih mulai apanya Yesus, wah gak benar ditinggal itu katanya. Saya masih diam Tuhan. Enggak lah, masih berpikir positif ya. Masih berpikir positif, mungkin orangnya masih melakukan pekerjaan sehingga dia tidak balik-balik. Jam 5 hujan rintik-rintik mulai datang. Ya Tuhan, belum lagi itu saya tutupan pintu kayu itu saya tutup. Kenapa? Siro itu tidak mau. Dia kalau nengok dari pintu kasar itu sumpah mulai melanda. Akhirnya saya tutup pintu payungnya. Sumpah kan ya kalau kita nggak bisa lihat keluar itu. Tak kok iya lah Tuhan. Jam 5 nggak datang, suami saya mulai mau datang ya. Apa ini? Hujan ulang datang. Taruh mana ini? Nggak ada tempat kan ya. Kasihan juga kalau kita ini selalu berbelas kasihan gitu loh kalau kehujanan. Jadi mau nih sama sini datang, waduh kasihan malah mereka juga kasihan. Kalau kehujanan dipindah aja, kalau gitu ya pindah. Saya nggak berhasil, sih dia berhasil pindah nanti. Apa sudah motor kan katanya kuat gitu ya, berhasil. Tetapi dia juga berhasil meloloskan diri dari ikatannya. Kan beda kan ikatannya sama talinya di sepeda motor. Dia bisa meloloskan dari itu. Melayu hujan-hujanan karena berbelas kasihan sehingga itu sampai keluar kejar itu si siapa anjing itu. Mana Tuhan iki mimpi apa Tuhan terima kasih. Jadi hujan-hujan dikejar, dikasih tulangnya Siro itu kalau tulang itu langsung dia nggak mau. Kata dikasih itu nggak mau dia, malah larinya ke sampah-sampah. Akhirnya dijemputlah sama Pak Gembala pulang. Anjingnya hilang. Timbul seorang nabi Tuhan dititipi orang hilang. Bayangkan kalau dituntut bagaimana? Wes muncul lagi. Ini dituntut saya harus apa? Luar biasa. Kecil tetapi sangat mengganggu. Kami semua jadi terdiam tapi juga tertawa. Ya guyu, ya nangis, orang bilang gitu ya. Ya apa ini Tuhan? Kok biar bisa persoalan datang, hilang bisa. Terus nanti hujan-hujanan takutnya sendiri nanti sakit. Ya apa, pikiran gak karu-karu. Saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih.
rupa-rupanya sampai malam pun dia tidak kembali. Sampai besoknya tidak datang lagi. Saya cari di keliling perumahan itu juga gak ada anjingnya. Gak ada. Aduh, hijaunya piye gitu saya pikir. Tapi rupanya Tuhan itu punya cara. Saya mikir-mikir setelah beberapa hari, dan ternyata ketika ketemu sama Sus di jalan tuh, orangnya tuh ketemu, gitu, gitu ya. Tanpa merasa berdosa. Saya mikir, Tuhan, kok baik ya Tuhan itu ya. Jadi hilangnya anjing itu bukan masalah, ternyata itu justru solusi dari Tuhan. Karena ada orang yang, ya saya tidak menyalahkan lah, mungkin dia lagi bingung karena dia kos di mana aja, naruh anjingnya atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itikadnya tidak baik terhadap saya. Lah kalau saya pelihara anjing itu, waduh, sehari-hari tutupan pintu karena siro di luar, terus bingung masuk keluarkan kalau hujan, makanannya yang luar biasa. Jadi itu solusi dari Tuhan. Saudara dengan Tuhan, kalau anjing itu tidak hilang saya bingung, tapi karena ternyata orang itu tidak kembali. Jadi kesimpulannya adalah persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Memang kita kadang juga harus melakukan bagian kita dengan baik dan sungguh-sungguh. Sudah sungguh-sungguh kan, saya sudah kasih makan, ya, kasih tempat, hilang dicari, bingung masuk ruangan. Saya pikir kami sudah melakukan bagian kami dengan baik. Kalau ada orang yang tidak bersikap dengan baik dengan kami, solusinya Tuhan kasih. Ternyata dia tidak kembali. Ya, jadi apa yang kita khawatirkan itu tidak perlu kita pikirkan. Dan kekhawatiran saya nanti dituntut, nanti diminta balik, mana anjing saya? Tidak terjadi. Karena hilangnya anjing itu adalah solusi dari Tuhan. Dan saya pikir, Tuhan itu ada saja kan. Solusinya Tuhan kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, itu hanya cerita, tapi cerita nyata. Apa yang saya alami, itu yang saya ceritakan. Jangan kita mempertahankan sesuatu yang membuat kita panik, membuat kita ketakutan, dihantui oleh ini. Lakukan saja bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Yang penting kita tetap melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Kita masih manusia duniawi ya. Kita belajar untuk selalu melakukan yang terbaik. Kalau mulai muncul sungut-sungut iri hati, itu bukti ada campur tangan dari si iblis. Tetapi kita tidak boleh tenggelam di dalam skenario-nya iblis. Kita harus cari skenario-nya Tuhan. Karena skenario-nya Tuhan itu oke. Ya, saya kemarin dapat sebenarnya percobaan dengan ujian itu beda. Kalau pencobaan itu datangnya dari si iblis, karena Tuhan tidak pernah mencobai kita, ya, benar ya. Nah, dan itu bikin kita kacau. Tetapi kalau ujian itu datang dari Tuhan, pasti kita menang. Loh, bisa saya kemarin sempat diskusi, saya tanya sama yang nulis, loh Pak, masuk Pak? Loh, iya pasti. Seperti kita ujian itu. Kenapa kita diuji? Ada yang lolos, ada tidak. Tapi kalau itu dari Tuhan, kita pasti bisa hadapi, gak masalah. Karena apa? Tuhan tahu kemampuan kita tidak akan melebihi dari yang kita mampu. Dan Tuhan tahu kita pasti berhasil. Itu yang dilakukan Tuhan. Ya, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Jalani saja.
Gak apa-apa, rugi iya gak apa-apa. Saya disakiti, ya gak apa-apa, ampuni. Selesai, hidup kita ini bahagia terus kan. Jangan berpikir jadi pemenang kalau kita belum berubah, mindset kita belum berubah. Apa yang salah dalam hidup kita? Kalau saya lanjutkan panjang ya, tapi saya akhir sampai di sini. Saya berharap kita semua boleh kembali merenungkan betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia ajarkan yang terbaik buat kita, supaya kita bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Saya sudah semua pemain musiknya berkembang. Itu Bapak. Haleluya. Biarlah Tuhan Engkau mau menyentuh di hati kami. Engkau melihat Tuhan apa yang kami alami dari hari ke hari. Engkau bertanggung jawab dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan. Biarkan kami mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara berdiri bersama-sama kita bernyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami, memenuhi seluruh hidup kami. Firman-Mu menjadi rema di dalam hati. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan seperti Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua, urapi di dalam mulut bibir kami, seluruh kehidupan kami, sucikan dan kuduskan di hadapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.